Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Hari ini pertanggal 9 Maret setelah terjadi huru-hara di media sosial dan juga platform TV terkait miskonsepsi antara DPR dan juga PAN RB gitu ya. Pertanggal 9 Maret 2025, BKN mengeluarkan siaran pers. Jadi saya dapat surat ini dari salah satu viewer saya yang ngirim ke saya gitu. Dan langsung aja mari kita lihat bagaimana isi siaran persnya dari BKN ini. Apakah ini berisi sebuah pencerahan yang sangat menyenangkan bagi para CSN ataukah sama aja ya? Kalau kita lihat dari judulnya sih ini tertulis BKN terus lanjutkan penetapan NIP CSN 2024 sampai penetapan SK pengangkatan. Ini kayaknya bagus sih kayaknya ya. Tapi kita coba lihat isinya bagaimana. Karena saya juga belum sempat membacanya ya. Jadi habis dapat kiriman langsung saya bahas di sini. Oke, ini adalah isinya. Jadi siaran pers nomor 015 garing rilis garing BKN garing 3 2025 Jakarta 9 Maret 2025. Jadi ini hari ini banget ya suratnya. Untuk judulnya ini bisa dilihat ya, BKN terus lanjutkan penetapan NIP CSN 2024 sampai penetapan SK. Oke, kita baca secara detail dan pelan-pelan ya. BKN bergerak terus untuk memastikan SK pengangkatan calon ASN 2024 tetap terlaksana sampai selesai. Proses penetapan NIP bagi pelamar seleksi CSN 2024 akan tetap berjalan sesuai dengan penyesuaian jadwal yang ditetapkan melalui surat Menteri PAN RB bla 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 tanggal 07. Jadi ini adalah tembusan dari surat edaran dari PAN RB ya. BKN menargetkan usul penetapan NIP CSN 2024 akan selesai paling lambat 30 Juni 2025 bagi CPNS dan 30 November 2025 bagi calon P3K. Oke, kita mati sebentar di area sini ya. Jadi di sini menargetkan usul penetapan NIP akan selesai paling lambat 30 Juni untuk CPNS dan November untuk P3K. Di sini yang ditargetkan selesai di Juni untuk CPNS dan di November untuk yang P3K yaitu usul penetapan NIP. Jadi bukan terbitnya SK ya kawan-kawan. Ini adalah targetnya. Kita harap sih ketika terbit nanti tetap ada perbaikan ya. Jadi ada perubahan di sini nanti kalau memang udah selesai usul NIP-nya ya bisa langsung mengeluarkan untuk penerbitan SK ya. Kita coba lanjutkan pembacaannya ya. Hal ini telah disampaikan kepada seluruh instansi melalui surat BKN bla 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 tanggal 8 Maret tentang penyesuaian jadwal seleksi CSN kebutuhan tahun 2024. Oke. Kita lanjut melalui surat Kepala BKN tersebut diatur bahwa proses pengangkatan CPNS dan P3K hasil seleksi bla 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 yang belum ditetapkan nomor induknya akan tetap dilanjutkan hingga keputusan pengangkatan diterbitkan. Penyesuaian jadwal ini sendiri dilakukan karena banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan dan pengunduran terhitung mulai tanggal atau TMT pengangkatan CPNS. Jadi di sini tertulis adanya permohonan ya dari pihak instansi terkait untuk penundaan gitu. Ya, yang disampaikan begini, tapi di sini tertulis hingga keputusan pengangkatan diterbitkan. Artinya nanti juga masih menanti keputusan final ya. Kita lanjut. Lebih lanjut, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal atau TMT 1 Oktober 2025. Ini berarti masih sama aja ya. Dan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT akan diterbitkan pada tanggal yang sama. Jadi masih sama aja. Kita lanjutkan. Selanjutnya penyerahan putusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 01 September. Jadi paling lambat misalnya ada yang molor-molor maka dibatasi masa tenggatnya sampai September. Kalau misalnya molor melebihi Oktober ya. Sementara itu bagi P3K mengisi alokasi kebutuhan atau formasi akan diangkat menjadi P3K TMT 1 Maret 2026. Ini kan sama aja berarti ya. Dan keputusan pengangkatan P3K paling lambat tanggal 1 Februari. Oke, sama aja isinya ya. Selain itu pertimbangan teknis atau pertek nomor induk CPNS yang telah diterbitkan juga akan disesuaikan menjadi 1 Oktober. Oke, ini kayaknya hal yang baru ini ya. Maksudnya
Kita tahu bahwa banyak daerah yang sudah mengeluarkan SK, banyak teman-teman yang udah nerima SK lebih dulu ya kemarin ya, sebelum ada aturan regulasi yang bikin huru-hara ini ya. Udah banyak daerah yang nerima SK gitu. Di sini tertulis bagi Pertek dan NIP yang sudah diterbitkan akan disesuaikan menjadi 1 Oktober. Berarti yang udah dapat SK kemarin, kalau kita lihat di sini, berarti akan diadakan penarikan SK gitu ya. SK-nya ditarik, diperbarui untuk TMT-nya menjadi 1 Oktober. Sementara untuk yang P3K menjadi 1 Maret 2026. Instansi yang telah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS dengan TMT selain 1 Oktober dan P3K dengan TMT selain 1 Maret 2026 diminta untuk menyesuaikan. Aduh, ditarik dong ya. Padahal saya kemarin bilang ke teman-teman ya bersyukurlah bagi mereka yang udah dapat SK gitu. Tapi kalau dapat siaran pers kayak gini yang akhirnya ada penarikan SK ulang dan penyesuaian ulang, nggak jadi bersyukur berarti ya. Adapun bagi pelamar P3K yang pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui batas usia pengangkatan tetapi belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki akan tetap diangkat sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja selama 1 tahun. Jadi ini untuk pelamar P3K yang melampaui batas usia pengangkatan. Usia pengangkatan ya, apa ya maksudnya ya, tetapi belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki akan tetap diangkat. Mungkin maksudnya kalau usia pengangkatan misalnya CPNS itu 35 ya. Kemudian ketika ada pengunduran kayak gini dan ketika udah melampaui saat pengangkatan dia tetap diterima. Mungkin gitu. Saya kurang paham kalau yang ini ya. Karena belum menerangkan terlalu jelas gitu. Karena yang kita butuhkan penjelasan adalah ketika ada P3K yang di tahun ini dia itu usianya 59 lah katakanlah, berarti 59 berjalan hampir 60 lah, katakanlah 2026 dia sudah 60 tahun. Itu yang perlu dapat jawaban, apakah tetap akan diangkat atau bagaimana itu ya. Kita lanjut terkait ini, kepala BKN bla bla bla, pembina bla 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 tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat. Oke, kalau ini mungkin ada langkah solusi, tapi ini hanya berlaku bagi teman-teman P3K yang bekerja sebagai honorer di instansi yang akan mereka tempati sebagai P3K nanti. Cuman solusi bagi teman-teman yang dia tidak bekerja di instansi pemerintah alias mereka adalah pekerja swasta, perkantoran dan lain sebagainya yang sudah resign, kayaknya belum dapat jawaban solusi di sini ya. Oke, BKN akan mengawal PPK instansi untuk memastikan proses pengangkatan CPNS P3K dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Ya, sudah terbaca semua. Jadi secara kesimpulan maka ini menyampaikan bahwa setiap instansi tetap lanjutkan aja untuk proses pengusulan NIP dan penetapan NIP-nya sampai batas yang sudah ditentukan, yaitu batasnya adalah Juni. Sudah beres semua untuk pengusulan NIP dan P3K adalah November tahun ini untuk pengusulan NIP ya teman-teman. Tapi terbitnya SK tetap mengacu pada surat dari Pan-RB. Ya mau nggak mau karena BKN juga dasarnya juga surat dari Pan-RB juga ya. Jadi masih tetap yang CPNS 1 Oktober. Kalau molor-molor ya dibatasi. Enggak dibatasi, maksudnya mereka juga bisa lebih cepat di bulan September. Kalau yang P3K Maret deadline-nya mereka lebih cepat bisa di Februari gitu. Ya sama aja berarti ya. Yang lebih mungkin akan bikin heboh ya buat teman-teman yang udah nerima SK, yang udah merasa bersyukur alhamdulillah tidak terpengaruh dengan regulasi ini. Nyatanya mau tidak mau harus tetap terpengaruh ya, karena di sini tertulis adanya penyesuaian TMT ya. Jadi teman-teman ya harus siap-siap dihubungi oleh instansinya untuk mengembalikan SK-nya, untuk SK-nya diolah ulang. Setelah diolah disesuaikan, kemudian TMT-nya disesuaikan. Yang CPNS jadi 1 Oktober, yang P3K jadi 1 Maret gitu ya. Jadi di siaran pers ini saya pikir ini adalah adanya sebuah penetralisir untuk pengangkatannya itu
ditarik kembali gitu ya, yang awalnya sudah ditetapkan 1 Oktober dan 1 Maret itu ditarik kembali sampai menentukan hasil final di rapat lanjutan. Saya harapnya begitu, ternyata bukan gitu ya. Oke lah, kita udah tahu isinya dan teman-teman tetap berdoa aja karena kita masih menanti DPR kemarin sudah keluar-keluar, kita tinggal nunggu bagaimana DPR bisa mengundang kembali Pak NRB dan juga BKN dalam rapat lanjutan untuk meninjau ulang huru-hara yang terjadi, surat edaran yang sudah diputuskan agar bisa diperbaiki, lebih dipertimbangkan dan otomatis lebih disesuaikan dengan ya hati nurani dan juga kebutuhan dari teman-teman CSN yang saat ini memang butuh jawaban yang sangat melegakan, apalagi bagi mereka yang sudah resign, yang sudah bayar penalti gitu ya. Oke, itu teman-teman pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini terkait siaran pers BKN pengangkatan CSN. Ya begitulah isinya teman-teman ya. Yang penting tetap jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bersuara, karena suara kalian saya yakin pasti akan terdengar oleh orang-orang yang bisa mewakili teman-teman untuk mengambil aspirasi teman-teman agar disuarakan dan diperjuangkan di pimpinan tertinggi gitu ya. Semoga bulan puasa ini masih tetap berlanjut kayaknya ya untuk huru-hara ini ya. Semoga nanti menjelang hari Lebaran bisa mendapatkan hasil yang terbaik, keputusan yang terbaik, yang final, yang tentunya sifat keputusannya adalah membahagiakan bagi semuanya. Jadi nanti teman-teman yang CSN ketika momen Lebaran bahagianya tidak hanya secara spiritual atau secara agama, tapi juga bahagia secara keprofesian ketika mendengarkan hasil keputusannya akhirnya berbeda, yaitu dikembalikan seperti mode awal gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih, selamat berpuasa, tetap semangat terus dan tetap pertebal kesabaran kalian ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.